Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Bapa yang kekasih, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kami, dan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan bahwa Tuhan senantiasa bersedia menyertai setiap langkah kami, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh menguasai hati pikiran kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini bila mengacu pada konteks Yesaya 41 adalah berita penghiburan bagi bangsa Israel yang sedang terbuang ke Babel. Berita penghiburan itu adalah bahwa segera tiba waktunya bagi bangsa yang terbuang itu untuk dikembalikan ke Yerusalem. Dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai 2 dikatakan, "Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa kehambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni." Karena itu, kendati pun bangsa Israel masih berada di pembuangan, kepada mereka diserukan agar tidak takut dan bimbang, oleh karena tindakan Tuhan berkuasa untuk membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Terhadap hal itu, Tuhan menegaskan bahwa penyertaannya dan pertolongannya memegang mereka dengan tangan kanannya akan membawa kemenangan dalam arti pembebasan mereka dari tanah pembuangan. Saudara-saudara, memang tidak mudah bagi bangsa yang sedang terbuang itu untuk meyakini dan percaya kepada firman Tuhan ini di tengah penderitaan yang sedemikian berat yang mereka alami. Bahkan yang terjadi adalah keyakinan iman mereka mengatakan bahwa mereka hampir-hampir meyakini bahwa Allah sudah meninggalkan mereka. Karena itulah Tuhan berfirman dengan mengulang kata-kata yang menghiburkan, yaitu Dia menyertai, Dia meneguhkan, Dia menolong, bahkan memegang mereka di tangan kanannya. Saudara-saudara yang terkasih, bagi kita firman Tuhan ini juga dapat menjadi kekuatan dan penghiburan di tengah berbagai pergumulan dan kesusahan hidup dalam pengalaman dan perjalanan hidup kita, yaitu manakala kita teguh mengimani kesetiaan Tuhan yang berkenan menyertai kita di dalam segala perkara hidup kita. Firman Tuhan memanggil kita juga untuk tidak takut, karena memang ketakutan adalah suatu kekuatan yang paling merusak hati, pikiran, dan kedirian kita sebagai manusia. Dalam pengertian, takut di sini adalah negatif, yaitu yang dapat menjadikan kita melihat persoalan hidup kita lebih besar dari apa adanya ia sebenarnya. Artinya, oleh ketakutan atau kecemasan yang menguasai kita, kerap kali dapat membawa keburukan melebihi kenyataan
dari apa yang ditakutkan itu sendiri. Ketakutan dapat membutakan hati pikiran kita untuk melihat bahwa kenyataan yang sedang dihadapi tidak seburuk dari apa yang dibayangkan. Dan ketakutan yang seperti ini dapat ditujukan kepada persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, maupun terhadap manusia di sekitar kita. Seperti bagaimana mereka dapat melakukan atau mendatangkan celaka bagi diri kita. Karena itulah, benarlah perkataan Roosevelt yang berkata, tidak apapun yang mesti kita takuti, kecuali ketakutan itu sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, karena itu firman Tuhan ini kiranya bisa menopang kita dalam menghadapi berbagai ketakutan yang datang kepada kita. Kata jangan takut tidak berarti bahwa kita pastilah terbebas dari rasa takut. Tetapi jangan takut itu berarti ketika ketakutan itu melanda diri kita, maka pandangan kita haruslah diarahkan kepada firman Tuhan yang menegaskan bahwa ada Tuhan kita yang dalam kesetiaannya berkenan menyertai, berkenan meneguhkan, menolong, bahkan memegang hidup kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Karena itu, ketakutan tidak harus kita lawan dengan keberanian, atau lawan ketakutan bukan menjadi orang yang berani, tetapi ketakutan haruslah kita lawan lewat iman yang teguh kepada kasih penyertaan Tuhan yang setiap saat dapat menjadi andalan kekuatan kita di dalam menghadapi segala perkara dan beban hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan dan menguatkan hati pikiran dan kehidupan kami, bahwa dalam penyertaan pertolongan Tuhan, perkara apapun dapat kami tanggung yang pasti tidak membawa celaka bagi hidup kami, namun sebaliknya akan menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami. Karena itu tolonglah biar iman kami teguh kepada Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, ando pangajamanku, urusanku. Tuhan, ando batar-batarku, rajaku. Tuhan, ando si balosanku, bai golutko, hampar holong niate, aselang au mandole, itoku hamnoa. Rope gilumbang haba-haba seng au madia, age mardalan baina gola pos urhi, ai seng tadi konon muau bai perdalan aki, ai rondo hang Tuhanku lau manguru biar
sopong mandoraba monang doa ai tudo gogoki ibere Tuhani GKPS TV